Halo para kaum rebahaner dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Satria. Kali ini, saya akan membawakan alur cerita film Super Me. Gak Pake Kuah. Film yang diliris pada tahun 2019 ini, berkisah tentang seorang penulis skenario bernama Sang Yu, yang perlahan kehilangan kemahirannya dalam menulis naskah, karena gangguan tidur yang ia derita. Gangguan itu bermuara dari mimpi. Sang Yu akan selalu dihantui oleh mimpi buruk pada setiap tidurnya. Baik, tanpa lama-lama, mari kita ke alur ceritanya saja. Hiji, dua, tilu, mulai. Success should be just around the corner. Kisah akan berfokus pada seorang penulis naskah yang kurang sukses, bahkan nampak seperti seorang gelandangan. Dia bernama Sang Yu. Hampir setiap hari, Sang Yu bermimpi buruk yang membuat konsentrasinya menjadi terganggu, sehingga boro-boro menyelesaikan tulisannya. Untuk makan dan bayar kosan saja, dia masih sangat kesulitan. Sang Yu, I know you're in there. Open this door. Come on, open up. Yang menarik adalah, akhir-akhir ini mimpi buruknya semakin parah, sehingga dia kesulitan untuk membedakan mana mimpi dan realita. Sehingga ada kecenderungan bahwa Sang Yu mengidap skizofrenia, atau gangguan mental, yang membuat penderitanya kesulitan membedakan antara realita dan halusinasi. Untuk mengatasi hal itu, Sang Yu berkonsultasi ke berbagai ahli dan mengikuti seminar, di mana dia mendapat sebuah pernyataan, bahwasanya mimpi adalah sebuah jalan menuju alam bawah sadar. Dengan sisa uang miliknya, Sang Yu pun membeli sebuah martabak tanpa telur. Yang saat akan makan tiba-tiba muncul seorang temannya yang bernama Roni. Ini orangnya. Ternyata Roni ini pernah menginvestasikan uangnya untuk naskah yang dibuat Sang Yu, namun faktanya, semua uang tersebut habis dipakai Sang Yu untuk konsultasi mengenai mimpi buruknya tersebut. You broke our contract. I can barely concentrate on it. Then give me back the advance. Akibat sudah menunggak selama 6 bulan, Sang Yu pun diusir dari kosannya. Sehingga dia terpaksa melanjutkan tulisannya dengan numpang duduk di sebuah kafe. Dan ketika tertidur, dia lagi-lagi bermimpi buruk ketika ada sosok yang biasa mengejarnya dalam setiap mimpinya. Saat bangun, laptopnya pun sudah hilang. Dan pada titik ini Sang Yu pun berniat untuk bunuh diri, tetapi berhasil dicegah oleh si kakek tukang martabak yang biasa dia beli. Setelah diberikan martabak gratisan, Sang Yu pun menceritakan penderitaan yang dialaminya. Di mana si kakek semacam memberikan pepatah, atau wejangan, yaitu, ketika Sang Yu bermimpi buruk dan akan mati, cobalah untuk bangun terlebih dahulu, dan katakan pada dirimu sendiri bahwa aku hanya bermimpi. Saat malam tiba, Sang Yu yang kelaparan pun terpaksa mencuri roti di sebuah Indo April. Di mana si mbak penjaga kasir membiarkan hal itu, karena kasihan melihat kondisi Sang Yu yang seperti seorang gelandangan. Saat sedang makan, muncul seorang wanita bernama Dewi. Ini wajah cantiknya, di mana si Dewi ini merupakan wanita yang sempat disukai oleh Sang Yu, saat masih sekolah, namun, tiba-tiba si Dewi pun berubah menjadi sosok makhluk itu lagi. Untuk kemudian langsung menusuk Sang Yu dengan sebuah pedang. Dan sesaat sebelum mati dalam mimpinya, Sang Yu pun mengikuti pepatah si kakek untuk mengatakan aku hanya bermimpi. I'm only dreaming. Dan, yang menarik adalah, adegan saat Sang Yu ditusuk dan diangkat oleh si makhluk itu, ternyata dilihat jelas oleh si mbak tukang kasir, sehingga bisa disimpulkan, bahwa mimpi buruk yang Sang Yu alami, bukan sekedar bunga tidur yang terjadi pada orang biasa seperti kita. Saat terbangun, pedang itu pun ikut terbawa ke dunia nyata. Ya seperti sebuah benda yang bisa diambil dari dimensi lain gitu, lantas Sang Yu pun menggadaikan pedang tersebut, dengan harga 30.000 yuan, atau sekitar 44 juta rupiah.
Dan biasanya, kalau kita dapat keberuntungan atau kebahagiaan mendadak, sering mengatakan mimpi apa ya aku semalam. Nah, bagi Sang Yu, itu memang diartikan secara harfiah, karena dengan bermimpi buruk, dia bisa makan enak, beli laptop, bahkan sekarang dia tinggal di sebuah apartemen yang cukup mewah. Let me in, please. Dan mulai sekarang Sang Yu pun tidak takut lagi jika bermimpi buruk. Bahkan, dia ingin lebih cepat tidur. Di mana kali ini si makhluk tersebut membawa sebuah kapak emas, yang akan digunakan untuk membunuh Sang Yu. Namun karena sekarang Sang Yu sudah tahu tekniknya, dia pun memegang kapak itu sambil mengatakan, "Aku bermimpi." Pas dia bangun, kapak tersebut ikut terbawa ke dunia nyata. Dan lagi-lagi Sang Yu pun mendapat banyak uang, dari hasil menggadaikan kapak tersebut, di mana dia kali ini, uangnya digunakan untuk membeli beberapa baju mahal dan pergi ke sebuah klub malam, untuk pesta dan minum minuman haram. Ada, Sang Yu, Sang Yu. Setelah sampai di apartemennya, Sang Yu pun menyempatkan diri untuk melihat sebuah gambar museum pada sebuah buku sejarah. Sehingga, saat bermimpi dia berada di tempat tersebut. Namun apesnya, makhluk tersebut berhasil membunuh Sang Yu, ketika dia tidak sempat memegang satupun barang berharga yang ada di sana. Lalu Sang Yu bangun, dia pun langsung meminum obat tidur untuk melanjutkan kembali mimpi buruknya. Pada akhirnya, Sang Yu pun mendapatkan dua barang antik dari mimpinya. Dan menjualnya ke pembeli yang lebih elit. Sehingga, Sang Yu pun mendapatkan lebih banyak uang daripada sebelumnya. Why does that matter? See you then. We're looking forward to it. Tak diduga Sang Yu kembali bertemu dengan Roni, yang berniat menagih utangnya. Di mana, Roni seperti nampak sangat terkejut dengan perubahan Sang Yu. Sehingga, Roni putuskan untuk ikut, dan bekerja dengannya. Sang Yu pun pergi ke sebuah kafe, milik seorang wanita yang pernah disukainya waktu sekolah, yaitu, si Dewi yang tadi kita lihat. Namun sayangnya Dewi ternyata tidak mengenalinya, untuk kemudian, Sang Yu berpikir, lalu memutuskan membeli kafe tersebut, dan membagi keuntungannya, dengan satu syarat. Dewi, masih bekerja di sana. Malamnya, Roni pun mengantarkan Sang Yu yang sudah dalam kondisi mabuk, di mana Roni melihat sendiri saat Sang Yu terbangun dengan puluhan emas di tangannya. Yang akhirnya, membuat Roni sadar kalau Sang Yu memiliki kekuatan untuk membuat mimpi menjadi kenyataan. You are my brother. Get up. No, I won't. Never. Besoknya, Sang Yu langsung membeli kafe milik Dewi, dan mengajaknya makan malam. Sehingga, hubungan mereka semakin dekat namun belum ke jenjang yang lebih serius. Di apartemen, Roni sudah terlihat berpakaian rapi seperti seorang pelayan, yang siap melayani semua kebutuhan Sang Yu, di mana kali ini Sang Yu bermimpi sedang berada di dalam brankas penuh dengan uang. Sama seperti sosok Neo di film Matrix, Sang Yu kali ini benar-benar sudah menguasai mimpinya sendiri. Yang mana, saat makhluk itu muncul, Sang Yu sempat dilukai namun mampu mengalahkannya dengan kekuatan baru yang dimilikinya. Untuk membuat Dewi bahagia, agar warungnya ramai, Sang Yu pun menyuruh Roni untuk membayar beberapa orang, agar mau datang ke warung teh Dewi. Sementara itu, Sang Yu melihat si kakek tukang martabak yang dulu pernah memberinya nasihat, masih gitu-gitu saja. Kemudian dia berinisiatif untuk memberikannya uang tanpa sepengetahuan si kakek sendiri. Mulai dari sini, Sang Yu pun semakin menggila, dengan bermimpi mengendarai sebuah mobil sport mewah, dan membawanya ke dunia nyata. Hal itu membuat Roni sangat terkejut. Selain itu, Sang Yu pun berhasil menyelesaikan tulisan naskahnya, agar Teh Dewi percaya, bahwa dia bekerja sebagai seorang penulis profesional.
Dengan karya tulisan yang hampir mendekati sempurna, karena dibuat berdasarkan mimpi ajaibnya, Sang Yu pun menyuruh Ronnie untuk menemui seorang produser film, dan meminta beliau agar membuatkan film sesuai naskah tersebut. Dan Sang Yu sendiri yang akan membiayai semua produksi But if I filmnya invest sampai tuntas. 100 million. That means big stars for the romantic lead. Sang Yu pun mengadakan sebuah konferensi pers di mana, di situ ditayangkan mengenai kisah hidup Sang Yu yang sebenarnya tidak sekeren itu, namun mampu membuat si Dewi terkesan. Dan, setelah semua mimpi biasa yang dilaluinya, kali ini Sang Yu bermimpi berada di sebuah gua harta karun, yang dipenuhi dengan emas. Di mana, makhluk itu kali ini tidak mengejarnya. Namun Sang Yu melihat sebuah sabuk emas paling berharga, dari yang pernah dimilikinya, lantas, dia pun mengambilnya dan membawanya ke dunia nyata. Dengan kekuatan yang dimiliki Sang Yu saat ini, Ronnie pun memiliki visi yang luar biasa tentang masa depan. Bahwa Sang Yu, bisa saja menjadi raja dunia yang memiliki kerajaan sendiri, dan tentunya itu merupakan hal positif, karena dengan harta yang tidak terbatas, Sang Yu bisa membuat suatu perubahan dengan membantu orang-orang miskin di seluruh penjuru Seriously, planet you bumi. could be the one who does that. You pull this off, you'll win the Nobel Peace Prize every year. Namun seiring dengan berjalannya waktu, semua yang terjadi di alam mimpi, akhirnya terbawa ke dunia nyata. Seperti lukanya bekas pertarungan dengan makhluk itu di beberapa mimpi sebelumnya. Hal itu pun membuat Sang Yu, mulai merasakan bayaran atas semua harta yang dimilikinya. Lantas dia pun berniat menemui si kakek, untuk bertanya tentang cara mengakhiri semua ini. Tapi tiba-tiba, Sang Yu pun diculik oleh seorang penjahat bernama Bajon. Ini, bebeguknya, di mana, dia mendapat sebuah informasi ini dari salah satu karyawan tempat pegadaian yang waktu itu sempat penasaran tentang asal-usul si Sang Yu, yang namanya Udin. Ini babangusnya. Stop fucking around, man. I wonder how much you think you're worth. Give me a price. Untuk mengatasi hal ini, Sang Yu pun memberikan uang sebesar 10 juta dolar yang dikirim oleh Ronnie. Namun ternyata ini adalah sebuah jebakan, karena Bajon inginkan uang yang lebih banyak apalagi setelah mengetahui bahwa Sang Yu memiliki tabungan sebesar 300 juta dolar di akunnya. You know what I think? I think I asked for too little. You have 300 million. What exactly do you do? Penasaran dengan apa lagi yang dimiliki oleh Sang Yu, Bajon pun membawa Sang Yu dan Ronnie ke apartemennya. Akhirnya, kita akan melihat sebuah ruangan rahasia, yang isinya dipenuhi dengan barang-barang antik, yang tak ternilai harganya. Where the hell did you get all of this from? Dan sialnya, Dewi pun datang di saat waktu yang tidak tepat. Sehingga, membuat dia disandra, dan tentunya, akan menjadi beban untuk si Sang Yu. Halah-halah, wanita lagi, wanita lagi. Thank you. Are you there? Thank you. Melihat bahwa ini sudah keterlaluan, Udin pun mulai berontak di mana dia langsung dihajar oleh si Bajon. Dan, saat itu juga, Sang Yu beserta Dewi dan Ronnie, langsung berlari keluar dari sana. Namun naasnya, Udin dan Ronnie pun harus tewas di tangan Bajon, disusul dengan Yuli yang dibuat pingsan, sedangkan Sang Yu, dilempar oleh anak buahnya si Bajon, sampai tak sadarkan diri. Sang Yu pun masuk ke alam mimpi, namun kali ini dia berada di sebuah tempat aneh, yang terdapat banyak sekali portal atau pintu menuju dimensi lain. Dan saat dia melihat Dewi berada di balik salah satu portal itu, Sang Yu pun berubah menjadi sosok yang selalu hadir di dalam mimpinya. Sehingga, akhirnya terkuak fakta bahwa, makhluk yang selama ini mengejarnya, tidak lain adalah dirinya sendiri, lebih tepatnya sosok tergelap atau terdalam dalam dirinya sendiri. Do you think you're riding his horse? Dengan sebuah bedok atau golok, sosok gelap Sang Yu itu pun, mendobrak portal tersebut, lalu menghabisi Bajon dan semua anak buahnya. Namun sayang seribu sayang, si sayang Dewi, harus tewas karena sempat ditembak oleh si Bajon. Setelah semuanya mati, sosok tergelap Sang Yu pun, menghampiri tubuh Sang Yu yang asli. Lalu menembaknya, di mana Sang Yu sempat mengatakan bahwa,
Aku hanya bermimpi. Dan seketika itu pula semua barang-barang yang berasal dari alam mimpi pun ikut lenyap. Sehingga, hal itu membuat semua orang terkejut. Sang Yu? Sang Yu. Dan, ternyata, itu semua hanyalah mimpi, saat Sang Yu tak sengaja tertidur sesaat setelah makan di tepat di sebuah Alpa Indo. Tak lama, Dewi pun muncul, kemudian mengajak Sang Yu ke rumahnya untuk makan dan mengobrol. Akhirnya Dewi mengajak Sang Yu untuk bekerja di kafe miliknya. Karena kasihan dengan kondisi Sang Yu yang nampak seperti seorang gelandangan. Setelah beberapa bulan bekerja di sana, Sang Yu pun berhasil menyelesaikan naskahnya. Yang, ternyata, berhasil dijual oleh Ronnie dengan harga yang cukup mahal. Hey, Mr. Rich Guy. Turns out, you should have been writing thrillers all along. Ketika kondisi hidup Sang Yu membaik dan segala sesuatunya akhirnya berjalan normal. Sang Yu pun melihat si kakek lalu menghampirinya untuk membeli sebuah martabak. Dan Anda semua akan sangat dibuat terkejut ketika melihat si kakek mengembalikan sebuah kantong berisi uang yang pernah diberikan Sang Yu waktu itu. Di mana, si kakek mengatakan bahwa Sang Yu telah menukar hidupnya untuk uang. Sehingga si kakek tidak bisa menerima uang tersebut. Si kakek pun memperlihatkan bekas luka di perutnya. Kemudian mengatakan, bahwa beliau juga pernah mengalami apa yang Sang Yu alami. Tapi bedanya, beliau lebih cepat sadar dan memilih hidup sederhana, dengan menjadi seorang tukang martabak di pertigaan Sindang Barang. Pada akhirnya Sang Yu pun sadar, bahwa semua yang dialami itu, adalah sebuah kenyataan. Tamat. Ending, yang memimpi basahkan. Gimana Lur, filmnya? Seru kan? Jadi harus hati-hati dengan apa yang Anda pikirkan. Karena, kalau setiap hari kerjanya cuman ngeluh saja. Apa namanya, maki-maki saja. Di status WhatsApp, ngomongin orang saja. Terus negatif saja. Di pikirannya, bukan hanya penyakit. Kebahagiaan pun ogah mendekati Anda. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, sebelum tidur, jangan lupa berdoa. Itu, saya Satria beserta tim yang bertugas undur pamit. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Permios.